Hello everyone, Assalamualaikum, apa kabar kalian semua? Perkenalkan, nama saya Miss Seni. Di sini saya akan menjelaskan tentang screening resep. Apa itu screening resep? Screening resep atau biasa dikenal pengkajian resep merupakan kegiatan apoteker dalam mengkaji sebuah resep yang meliputi pengkajian administrasi, farmaseutik, dan klinis sebelum resep diracik. Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1027 Menkes SK 9 Tahun 2004 tentang standar pelayanan kefarmasian di apotek, apoteker dalam melakukan screening resep meliputi yang pertama persyaratan administratif. Resep mempunyai dua makna penting, yaitu sebagai dokumen legal dan sebagai alat komunikasi antara penulis resep dan penerima resep. Oleh karena itu, resep harus memenuhi persyaratan administratif yang ditulis dengan jelas agar tidak menimbulkan salah interpretasi bagi dispenser atau penerima resep. Resep harus memiliki nama, SIP dan alamat dokter, tanggal penulisan resep, tanda tangan atau paraf dokter, nama, alamat, umur, jenis kelamin, dan berat badan pasien, nama obat, potensi dosis jumlah yang diminta, cara pemakaian yang jelas. Beberapa catatan yang perlu diperhatikan dalam resep antara lain, jika informasi yang diperlukan tidak ada, maka apoteker harus menanyakan kepada pasien atau dokter. Jika dokter menginginkan resep diulang, maka diberi tanda iter. Jika iter ditulis di sebelah kiri resep, maka yang diulang hanya resep di sebelah kanannya. Jika ditulis di atas resep, maka semua resep diulang sesuai jumlah yang ditulis. Iter 3 kali artinya pasien akan mendapatkan obat 4 kali. Resep yang mengandung narkotik tidak boleh ada iterasi. Untuk penderita yang segera memerlukan obat, dokter menulis pada bagian kanan resep sebagai berikut: Cytostatin, Argen, atau Penicillium in mora. Bila dokter tidak ingin resepnya mengandung obat keras diulang tanpa sepengetahuan dokter, dokter akan menulis neiteratur. Resep dapat ditulis kembali dalam bentuk salinan resep. Selain memuat keterangan resep asli, kopi resep juga memuat nama apotek dan alamat, nama apoteker, dan nomor SIPA-nya. Jika kopi resep ternyata mengandung narkotik, maka kopi resep hanya dapat ditebus di apotek yang memiliki resep aslinya. Resep yang mengandung narkotik tidak dapat ditebus di luar kota tempat obat diresepkan. Itulah yang harus diperhatikan di dalam resep ya teman-teman. Inkompatibilitas fisika adalah terjadinya perubahan-perubahan yang tidak diinginkan pada pencampuran dua obat atau lebih tanpa ada perubahan susunan kimianya. Inkompatibilitas kimia adalah perubahan-perubahan yang terjadi karena timbulnya reaksi-reaksi kimia pada waktu mencampurkan bahan-bahan obat. Selanjutnya, pertimbangan klinis. Adanya alergi, apoteker harus mendapatkan informasi seluas-luasnya tentang kondisi pasien, termasuk jika belum ada keterangan tentang alergi. 2. Efek samping, 3. Interaksi obat. Menurut mekanismenya, interaksi obat dapat terjadi baik secara farmaseutis, farmakokinetik, maupun farmakodinamik. Farmaseutis terjadi interaksi obat saat obat belum sampai ke tubuh. Selanjutnya, farmakokinetik, interaksi dapat terjadi selama proses absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Farmakodinamik, interaksi terjadi antara dua atau lebih obat yang mengakibatkan adanya kompetisi dalam penduduk reseptor sehingga meniadakan salah satu efek dari obat yang digunakan. Kesesuaian dosis, durasi, dan jumlah obat yang diminta dalam pengobatan perlu dipastikan bahwa kadar obat selalu berada di atas KEM dan di bawah KTM, sehingga perlu aturan dosis yang mengatur dosis dan jarak waktu pemberian agar obat mencapai konsentrasi terapi sesuai dengan yang dikehendaki. Macam-macam dosis. Yang pertama ada dosis pemeliharaan, yaitu pada konsentrasi efektif, efek obat harus selalu terpelihara pada jendela terapi. Yang kedua, dosis terapi pada periode waktu tertentu. Yang ketiga, dosis tunggal atau terapi jangka pendek. Dosis ini diberikan pada keadaan efek obat yang diinginkan hanya untuk sesaat. Beberapa faktor yang mempengaruhi dosis. Yang pertama ada usia. Bayi dan anak-anak peka terhadap obat karena fungsi hati dan ginjal dan sistem enzimnya belum sempurna. Begitu juga pada orang tua karena fungsi hati dan ginjal yang telah menurun. Dosis untuk orang tua yaitu
Yang pertama 65-74 tahun, dosis biasa dikurang 10%, 75-84 tahun, dosis biasa dikurang 20%, lebih besar dari 85 tahun, dosis biasa dikurang 30%. Bobot badan, luas permukaan badan, jenis kelamin, beratnya penyakit. Karena banyak faktor yang perlu diperhatikan dalam memberikan dosis, perlu dicek kembali apakah dosis yang diminta di resep sesuai dengan dosis lazim anak atau dewasa. Dosis lazim adalah jumlah obat yang sering digunakan dan merupakan dosis terapi. Dosis maksimal adalah jumlah maksimal obat yang dapat diberikan tanpa menimbulkan efek toksis. Itulah penjelasan tentang screening resep. Bagaimana teman-teman? Apakah kalian sudah paham tentang screening resep? Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Semoga penjelasan tadi mudah dipahami ya. Saya Miss Semi, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.